Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Ain Terkecanaulan with student number double 21230 I'm from group 6. So yeah, in this presentation I will talk about Islamic philosophy and education. Yeah, first let me speak in bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama di sini ada definisi filsafat Islam dan pendidikan nih teman-teman. Nah, kira-kira apa sih itu filsafat Islam? Nah, di sini filsafat Islam adalah ilmu yang membicarakan hakikat segala sesuatu, baik itu fisik ataupun metafisika, dengan mendasarkan diri pada Al-Quran dan upaya mewujudkan sifat dan prinsip ilahi sebagai yang esa. Nah, jadi apa sih itu filsafat Islam? Yang sebenarnya tuh, jadi ini tuh filsafat Islam tuh sebagaimana tradisi-tradisi dari filsafat yang lainnya yang ada di belahan dunia ini, seperti itu. Jadi filsafat Islam ini tuh merupakan proses dari reaksi dalam berbagai macam cara bersamanya mazhab-mazhab atau pemikiran-pemikiran dari Islam itu sendiri ataupun dari luar, seperti itu teman-teman. Lalu di sini yang kedua itu ada pendidikan. Kira-kira apa ya teman-teman pendidikan itu? Nah, di sini pendidikan itu adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Teman-teman, secara harfiah arti pendidikan ini adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar tentunya kepada peserta didik. Nah, ini tuh diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh teladan yang baik, pembelajaran yang baik, pengarahan yang baik, dan juga peningkatan etika akhlak serta menggali pengetahuan pada setiap individu. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua ada tujuan dari filsafat Islam dan juga pendidikan. Nah, kira-kira apa saja sih tujuan dari filsafat Islam? Yang pertama di sini ada mencari kebenaran. Ya, filsafat Islam itu bertujuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki tentang alam semesta, manusia, ataupun Tuhan ya. Lalu yang kedua di sini ada memperkuat iman. Dengan menggali lebih dalam tentang alam semesta dan juga manusia, tentunya filsafat Islam itu bertujuan untuk memperkuat iman dan juga keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, di sini yang ketiga ada menemukan keseimbangan antara akal dan wahyu. Filsafat Islam ini tuh berusaha untuk menunjukkan bahwa akal dan wahyu itu bukanlah dua hal yang memang bertentangan, melainkan ini tuh saling melengkapi, teman-teman. Akal itu digunakan untuk memahami wahyu, sementara wahyu itu memberikan arah dan tujuannya bagi penggunaan akal kita, seperti itu. Yang keempat di sini ada membangun karakter. Filsafat Islam itu tidak hanya membahas tentang masalah-masalah yang teoritis ya teman-teman, tapi juga menyentuh aspek praktis kehidupan. Filsafat Islam itu tuh bertujuan untuk membangun karakter yang luhur, seperti kayak bijaksana, adil, dan juga sabar. Lalu yang kelima ini ada menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Nah, tujuan dari filsafat Islam itu salah satunya ini teman-teman, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Nah, filsafat Islam itu memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan ini, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Oke, kita next ya. Apa sih tujuan dari pendidikan? Nah, di sini pendidikan itu yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa ya, of course. Yang kedua ada mengembangkan potensi individu. Setiap individu itu memang harus dikembangkan potensinya. Terus yang ketiga itu ada membentuk karakter ya, membentuk karakter setiap individu tentunya ya, harus ada pendidikan untuk membentuk sebuah karakter setiap individu. Lalu yang keempat ini ada menyiapkan individu untuk memasuki dunia kerja, karena kan pendidikan itu juga diperlukan saat kita bekerja ya. Pendidikan itu tidak hanya didapat dari sekolah aja ya, tapi maksudnya dari luar, pendidikan itu dari mana aja kita bisa dapatkan gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk memasuki dunia kerja. Lalu
Next, di sini ada yang ketiga. Yang ketiga di sini ada konsep dasar filsafat Islam yang relevan dengan pendidikan. Kira-kira apa ya yang relevan dengan pendidikan filsafat ini? Oke, next slide. Nah, apa saja sih konsep yang relevan tersebut? Nah, yang pertama nih teman-teman. Pertama di sini ada tauhid. Tauhid itu dalam konteks Islam adalah keyakinan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu di alam semesta. Yang kedua ini adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan dalam perspektif Islam itu merupakan konsep yang sangat kaya dalam manusia itu dipandang sebagai makhluk yang paling mulia ya di antara ciptaan Allah. Yang ketiga ini ada keadilan ya. Lalu yang keempat di sini ada ilmu, dan yang kelima juga ada akhlak. Oke, yang keempat di sini ada aspek-aspek filsafat Islam dan juga pendidikan. Nah, kira-kira apa sih aspek-aspek filsafat Islam dan pendidikan ini? Yang pertama aku mau bahas tentang aspek-aspek filsafat Islam itu ya. Nah, yang pertama di sini ada kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika moralitas, pengetahuan pemikiran dan gagasan politik. Lalu yang kedua di sini ada hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga di sini ada menemukan keseimbangan antara akal dan juga wahyu. Next, aspek-aspek pendidikan. Yang pertama dari aspek-aspek pendidikan itu ada tujuannya. Tujuan dari pendidikan itu untuk apa teman-teman? Jadi harus dicartakan sebaik mungkin. Lalu yang kedua itu ada pendidik ya, kita pendidik, guru, dosen, itu aspek-aspek pendidikan. Terus yang ketiga ada peserta didik tentunya yang harus kita didik ya, pendidik itu harus mendidik peserta didik. Lalu yang keempat itu ada metode. Nah, ini metode pendidikan ya, metode pembelajaran, metode pengajaran itu ya. Lalu yang kelima itu ada alat pendidikan dan sarana prasarana. Ini kayak alat-alat yang diperlukan untuk pendidikan seperti misalkan proyektor. Kalau zaman sekarang ya sudah banyak yang pakai proyektor. Lalu sarana prasarana misalkan membutuhkan ruangan apa, membutuhkan alat apa, itu sebuah sarana prasarana dari aspek pendidikan. Lalu yang kelima di sini ada tokoh atau aliran filsafat Islam dan juga pendidikan. Pertama aku mau bahas tentang tokoh dan aliran filsafat Islam ya. Tokoh-tokoh filsafat Islam siapa aja teman-teman? Nah, di sini ada Al-Kindi. Lalu yang kedua ada Ibnu Sina, yang ketiga ada Al-Farabi, yang keempat ada Ibnu Rashid. Lalu aliran-aliran filsafat Islam itu di sini ada banyak teman-teman, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Tahawiyah, ada Zahiriyah. Ada juga yang terakhir Ikhwan al-Syafa'. Lalu di sini ada tokoh-tokoh dalam pendidikan. Nah, teman-teman, tokoh-tokoh dalam pendidikan itu siapa aja sih? Ini pasti kita kenal semua kok. Contohnya seperti Ki Hajar Dewantara ini sebagai salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah. Lalu juga ada R.A. Kartini tentunya. Lalu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke. Yang keenam ini ada perkembangan filsafat Islam dan juga pendidikan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, perkembangan filsafat Islam pada masa klasik ya. Yang pertama, zaman klasik ini itu dalam perkembangan filsafat Islam itu dapat ditelusuri kembali itu hingga abad ke-8, dari abad ke-8 hingga abad ke-13 seperti itu. Nah, kemunculan tokoh-tokoh penting. Jadi pada era ini itu ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh penting ya teman-teman, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Itu tokoh-tokoh penting dari masa klasiknya. Lalu ada menggabungkan antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Jadi salah satu kontribusi penting dari tokoh-tokoh klasik ini itu upaya mereka dalam menggabungkan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam, teman-teman. Ini mereka berhasil nih menyintesis pemikiran
Aristoteles dan Plato dengan doktrin Islam teman-teman. Jadi para tokoh-tokoh itu berhasil mensintesis pemikiran dari Aristoteles dengan Plato. Lalu di sini ada perkembangan filsafat Islam pada masa pertengahan. Nah, perkembangan filsafat Islam pada masa pertengahan ya, ini tuh dimulai dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Lalu di sini aliran di sini tuh pada masa pertengahan ini tuh munculnya aliran pemikiran seperti filsafat Irfani, falsafat beberapa akhirnya, dan juga filsafat Iluminasi. Lalu di sini tuh ada tokoh-tokoh pentingnya pada masa ini, itu seperti Ibnu Arabi, Surawardi, dan juga Ghazali. Lalu di sini tuh ada pengalaman mistis ya. Salah satu ciri khas filsafat pada zaman pertengahan itu ada penekanan pada pengalaman mistis dan juga penggabungan antara filsafat dengan teologi Islam. Oke, nextnya teman-teman, di sini ada masa modernnya. Nah, masa modern itu dimulai dari abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, di sini itu ada tokoh-tokoh seperti Jamal Aldin Al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Ya. Nah, jadi pada masa ini tuh terjadi perdebatan yang sengit mengenai peran filsafat dalam Islam, teman-teman. Beberapa tokoh yang meyakini bahwa filsafat itu harus dicampur dengan agama seperti itu, sementara yang lain berpendapat bahwa ya filsafat itu justru malah harus dipisahkan dari agama seperti itu. Nah, jadi perdebatan ini itu mencerminkan kompleksitas dan juga dinamika pemikiran dalam dunia Islam pada masa itu, teman-teman. Lalu next ya, pendidikan, teman-teman. Nah, perkembangan pendidikan ini ada dari masa klasik ya, sama kayak tadi filsafat Islam. Nah, fokus pada individu. Jadi pendidikan pada masa ini tuh sangat berpusat pada pengembangan setiap individu secara menyeluruh, meliputi kayak aspek fisik, intelektual, dan juga moral setiap individu. Lalu di sini ada kurikulum terstruktur. Nah, kurikulum terstruktur ini tuh sudah terstruktur dengan baik gitu kurikulumnya. Jadi seperti trivium, gramatika, retorika, lalu ada logika, dan lain sebagainya ya. Lalu di sini ada guru sebagai pembimbing. Ya, guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga mengembangkan potensi mereka. Seperti itu. Jadi guru di situ benar-benar sebagai pembimbing mereka pada masa klasik. Lalu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tuh membentuk warga negara yang baik dan juga bijaksana, serta mempersiapkan individu untuk kehidupan bermasyarakat. Masa pertengahan pendidikan. Nah, masa pertengahan pendidikan ini tuh dominasi gereja. Apa sih kok dominasi gereja? Dominasi gereja itu maksudnya gereja memegang peran sentral dalam pendidikan, teman-teman. Jadi pada masa itu tuh gereja tuh memegang peran sentral dalam pendidikan, terus sehingga kurikulum tuh jadi sangat terpengaruh oleh ajaran agama, teman-teman. Lalu di sini juga ada penekanan pada agama. Jadi tujuan utama pendidikan kan di sini menanamkan nilai-nilai agama dan mempersiapkan individu untuk kehidupan setelah kematian gitu. Lalu di sini juga ada munculnya universitas. Ya, pada masa itu juga muncul universitas. Nah, universitas itu tuh mulai dari muncul sebagai pusat pembelajaran tertinggi ya, dengan fokus terhadap teologi, hukum, dan juga kedokteran gitu. Lalu ada juga di sini kita masuk ke masa modern. Nah, ini pada masa modern ada ekspansi pendidikan ya. Akses pendidikan itu semakin meluas ya, pada masa modern, baik dalam hal jumlah sekolah maupun jenis pendidikan yang ditawarkan itu. Lalu ada pendidikan umum ya. Nah, muncul konsep pendidikan umum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi
semua warga negara seperti itu. Lalu di sini ada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan itu tuh semakin menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Lalu di sini ada pendidikan berbasis sains. Metode pembelajaran ini tuh lebih mengacu pada pendekatan ilmiah dan juga eksperimen. Nah, lalu selanjutnya di sini ada demokratisasi pendidikan. Nah, pendidikan itu menjadi hak bagi semua orang, teman-teman, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka seperti itu. Oke, sudah masuk kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah filsafat Islam dan pendidikan adalah sebuah kajian mendalam tentang tujuan, metode, dan nilai-nilai bagi pendidikan yang dilandasi oleh ajaran Islam. Nah, filsafat ini tuh berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat manusia, tujuan hidup, serta peran pendidikan dalam bentuk manusia yang berkualitas dan juga tentunya bertakwa kepada Tuhan. Alright, I think enough for me. So thanks your time, thanks your attention, and if you have any question, please comment, or you can send to my email ayubintankencanawan@gmail.com, or you can DM my Instagram. My Instagram is intanbulan_20. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.